Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kepompong cahaya baru saja terbentuk ketika panah cahaya abu-abu ditembakkan seperti sambaran petir dan mengenai kepompong cahaya putih. Kepompong cahaya putih pecah seperti kulit telur, memperlihatkan sosok Gongsu Jiu di dalamnya. Panah cahaya abu-abu telah menembus tubuhnya. Dada Gongsu Jiu berlubang besar. Wajahnya langsung menjadi pucat, dan darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Dia jatuh langsung dari langit. Dewa Tai hanya bisa bertahan untuk 1 nafas di bawah serangan Dewa Tikus Moyu. Melihat ini, Han Li terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia merasa lega. Namun, saat berikutnya, pemandangan aneh muncul. Tubuh jatuh Gongsu Jiu tiba-tiba hancur, berubah menjadi awan kabut putih yang hanyut. Kemudian, kekosongan di belakang Moyu melintas, dan sesosok muncul. Itu adalah Gongsu Jiu. Begitu dia muncul, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya 5 warna yang menyilaukan. Cahaya 5 warna yang menyilaukan ditembakkan, dan di dalam cahaya itu ada kristal aneh yang tembus cahaya. Itu dikelilingi oleh busur listrik 5 warna yang menyilaukan yang mengeluarkan suara mendesis, memancarkan aura hukuman surgawi yang mengerikan. Batu petir hukuman surgawi. Kulit Moyu berubah. Dia segera berbalik dan melarikan diri ke samping. Pada saat yang sama, api abu-abu muncul di sekujur tubuhnya, membentuk dinding api abu-abu. Meskipun Moyu cepat, kristal 5 warna itu bahkan lebih cepat. Itu kabur dan menyusulnya. Kristal itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi cahaya listrik 5 warna yang menyilaukan yang langsung menenggelamkan tubuh Moyu. Aura gemuruh tirani dipancarkan dari lampu listrik 5 warna. Itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari Pil Tribulation sebelumnya. Kekosongan di sekitar lampu listrik 5 warna berputar dengan keras, dan bahkan garis-garis hitam muncul, seolah-olah hendak pecah menjadi 2. Cahaya listrik 5 warna memercik, dan kemanapun ia lewat, kehampaan bergetar. Han Li dan yang lainnya melihat bahwa situasinya tidak baik, dan mereka buru-buru terbang untuk menghindar, mundur ke kehampaan di luar reruntuhan aula utama. Dalam cahaya 5 warna yang menyilaukan, sosok Mo Yu tampaknya menghilang, tanpa meninggalkan jejak. Melihat ini, wajah Gongsu Jiu memancarkan senyuman. Han Li dan yang lainnya melihat ini, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Lagi pula, jika Mo Yu benar-benar dikalahkan, situasi mereka tidak akan baik. Petir 5 warna yang menyilaukan berkedip beberapa kali sebelum menghilang dengan cepat. Senyum Gongsu Jiu membeku. Setelah kilat 5 warna yang menyilaukan menghilang, sekelompok cahaya abu-abu muncul. Itu setinggi seseorang, dengan udara abu-abu tebal berputar-putar di sekitarnya. Bola cahaya abu-abu berguling sedikit dan melayang ke kedua sisi, memperlihatkan sosok Mo Yu. Kulitnya agak pucat, tetapi bagian tubuhnya yang lain masih utuh, bahkan pakaiannya tidak robek. Kamu adalah Dewa Tikus. Bagaimana kamu bisa selamat dari petir ilahi hukuman surga? Ini tidak mungkin. Gongsu Jiu memandang Mo Yu dengan tidak percaya. Aku tidak menyangka kamu memiliki batu hukuman guntur di tanganmu. Sayangnya, itu hanya yang paling rendah. Itu tidak bisa membunuhku. Mo Yu menggelengkan kepalanya. Gongsu Jiu berbalik, berubah menjadi pancaran cahaya putih dan menembak ke arah pintu masuk aula. Hei, jangan terburu-buru untuk pergi. Orang tua ini adalah pria yang memegang kata-katanya. Mo Yu berteriak dan melambaikan tangan kanannya. Bang! Lengan kirinya hancur dan berubah menjadi kumpulan cahaya abu-abu tebal. Dengan sekejap, itu berubah menjadi rantai abu-abu yang terbang keluar dan menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat berikutnya, kehampaan di sekitar Gongsu Jiu menyala dan rantai abu-abu muncul, mengikat tubuhnya dengan kuat. Tubuh Mo Yu bersinar dengan cahaya abu-abu dan menyebar ke sekitarnya. Dalam sekejap,
Itu membentuk domain roh abu-abu dengan bayangan abu-abu yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling. Dia meneriakkan dan bayangan abu-abu di domain roh berkumpul di satu tempat. Kepala naga besar dengan cepat memadat. Kepala naga ini ditutupi rune hitam dan memancarkan aura dingin yang menakutkan. Saat kepala naga muncul, Han Li dan yang lainnya dilanda rasa sakit yang menyengat di sekujur tubuh mereka. Semburan aura glasial terasa seolah-olah tulangnya membeku, dan cahaya pelindung di sekitar tubuhnya sama sekali tidak berguna di hadapan aura glasial ini. Karena itu, mereka buru-buru terbang ke kejauhan lagi. Melihat pemandangan ini, wajah Gongsu Jiu akhirnya menjadi jelek. Dengan raungan rendah, lapisan cahaya putih yang menyilaukan muncul di tubuhnya dan segera berubah menjadi api putih yang membakar dengan ganas. Setiap api putih memancarkan kekuatan hukum yang sangat besar yang dengan ganas membakar rantai abu-abu itu. Pada saat yang sama, dia berjuang dengan seluruh kekuatannya. Rantai abu-abu itu tiba-tiba berderit dan dengan cepat menjadi kecil. Sepertinya itu akan dilonggarkan. Namun, pada saat ini, perapalan mantra Mo Yu telah selesai. Kepala naga abu-abu memadat dan seukuran istana. Kulitnya tertutup sisik abu-abu yang memancarkan cahaya dingin. Mata besar naga itu terbakar dengan dua api abu-abu saat memandang Gongsu Jiu. Raungan keras datang dari mulut kepala naga abu-abu. Kepala naga membuka mulutnya dan seberkas cahaya abu-abu keluar, mengenai tubuh Gongsu Jiu. Cahaya meledak seperti matahari yang meledak. Tidak ada yang bisa membuka matanya. Setelah beberapa saat, cahaya abu-abu yang menyilaukan meredup. Han Li menoleh dan wajahnya sedikit berubah. Pada saat ini, Gongsu Jiu terlempar dan menabrak tembok istana yang rusak. Tubuhnya hampir tertanam di dinding. Pakaiannya sobek, dan rambutnya acak-acakan. Dia sepertinya terluka parah. Sedikit saja, tes, lemah sekali. Lupakan saja, aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Mo Yu bergumam. Tangannya membentuk segel, dan mulut kepala naga abu-abu sekali lagi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aura besar dan brutal sekali lagi menyebar. Gongsu Jiu ketakutan. Tubuhnya berkelebat dengan cahaya putih saat dia terbang keluar dari dinding. Dia tidak punya waktu untuk menyembuhkan lukanya dan hanya melambaikan tangannya. Sebuah bendera putih kecil dan token kuning terbang keluar dan dengan cepat berputar di sekeliling tubuhnya, berubah menjadi dua tirai tipis, satu putih dan satu kuning, membungkus tubuhnya di dalam. Pada saat ini, alis Mo Yu tiba-tiba berkerut. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa sakit saat tubuhnya bergetar. Cahaya abu-abu di tubuhnya tiba-tiba menyala, dan domain roh abu-abu juga berfluktuasi dengan hebat. Kepala naga abu-abu adalah yang pertama runtuh, berubah menjadi sepetak besar cahaya abu-abu. Kemudian, seluruh domain roh menyala lalu menghilang. Gongsu Jiu bingung. Kemudian, matanya mengungkapkan ekspresi gembira. Tubuhnya bersinar dengan cahaya putih saat dia terbang jauh. Pada saat ini, cahaya keemasan menyala, dan sesosok tubuh dengan cepat muncul di depan Gongsu Jiu. Itu Han Li. Han Li menyeringai pada Gongsu Jiu. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Mantra Treasure Wheel muncul dan berputar dengan cepat. Di permukaannya, ratusan pola emas bergerak tanpa henti. Riak emas yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, mengembun menjadi area riak emas yang lebarnya ratusan meter, menutupi Gongsu Jiu. Gongsu Jiu diselimuti oleh riak emas. Dia segera membeku di sana, tidak bisa bergerak. Han Li mengangkat tangan, dan pedang terbang biru ditembakkan, berubah menjadi pedang biru raksasa yang berukuran sekitar 100 kaki. Petir emas tebal kemudian muncul di atas tubuh pedang, dan aura yang sangat keras memancar darinya. Matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia melambaikan tangannya. Pedang raksasa biru itu berkilat dengan petir. Secara kabur, itu muncul di depan Gongsu Jiu dan menebas dengan keras. Rahasia anggota kuil samsara diketahui oleh Gongsu Jiu, dan ada juga masalah Mo Yu. Jika dia membiarkannya melarikan diri, dia tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Dia akan diinginkan oleh pengadilan surgawi siang dan malam.
Dia telah menyimpulkan bahwa di depan salah satu dari 3 hukum tertinggi, hukum waktu, bahkan Peri Agung Yi Jade tidak akan dapat melarikan diri. Namun, jika sebelumnya, dia secara alami tidak memiliki kemungkinan sedikit pun. Sekarang dia begitu dekat dengan Gong Sujiu, itu adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Beraninya kau, pemberontak, berhenti. Sue Ying telah mundur jauh selama pertempuran. Sekarang dia melihat pemandangan ini, dia terbang seperti sambaran petir dan berteriak keras. Perkembangan situasinya jelas berbeda dari yang dia bayangkan. Namun, dia tidak akan membiarkan Dewa Emas tahap menengah untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Sebelum Sue Ying tiba, dia melambaikan tangannya, dan cahaya putih keluar dari tangannya. Itu adalah senjata Dewa Tali Putih. Itu melilit pedang raksasa biru, ingin memblokir pukulan ini untuk Gong Sujiu. Namun, begitu tali putih memasuki area riak emas, kecepatannya langsung melambat ribuan kali, seolah berhenti di situ. Sue Ying belum pernah melihat mantra Treasure Wheel milik Han Li sebelumnya, jadi dia terkejut. Senyum dingin muncul di wajah Han Li. Dengan satu pikiran, riak emas di sekelilingnya tiba-tiba membesar 2 kali lipat, menyelimuti Sue Ying juga. Terperangkap oleh riak emas, sosok Sue Ying juga berhenti bergerak. Bahkan ekspresi terkejut di wajahnya membeku. Setelah Han Li menjebak Sue Ying, dia melambaikan tangannya ke pedang raksasa biru itu. Cahaya pedang raksasa biru bersinar terang lagi, berubah menjadi cahaya pedang seperti gunung yang menebas tubuh Gong Sujiu. Cahaya pedang seperti gunung hancur, dan pedang raksasa biru itu memantul kembali. Tubuh pedang bergetar hebat, dan cahaya roh di sekitarnya menjadi kacau. Han Li terkejut. Dia melambaikan tangannya, dan pedang raksasa biru itu berputar dan segera stabil. Dia memandang Gong Sujiu, dan ekspresinya sedikit berubah. Bola cahaya putih seperti kulit telur muncul di tubuh Gong Sujiu. Bola cahaya ini berwarna putih susu, dan ada beberapa rune di atasnya yang terus bergulir ke atas dan ke bawah. Rune ini cukup aneh, sama sekali berbeda dari skrip segel emas dan skrip perak miring. Mereka tampak seperti pola di punggung kura-kura raksasa berumur 10.000 tahun. Tidak diketahui kekuatan magis macam apa itu, tapi itu benar-benar bisa memblokir ketajaman pedang bambu hijau yang telah ditempa oleh laut pedang tak bernyawa. Mata Han Li menyipit, dan dia melambaikan tangannya lagi. Pedang raksasa biru bersinar dengan cahaya guntur keemasan, dan sekali lagi menebas Gong Sujiu. Pada saat yang sama, cahaya biru melintas di sekelilingnya, dan 2 pedang bambu hijau yang identik terbang keluar. Kedua pedang terbang itu berputar, dan tertiup angin, mereka juga tumbuh menjadi 2 pedang raksasa biru. Ada busur listrik emas yang menakutkan melilit mereka, dan menebas Gong Sujiu dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Bum bum bum, 3 pedang raksasa biru itu dipantulkan kembali. Film cahaya putih hanya bergetar sedikit, dan kemudian segera kembali normal. 10.000 roda manik-manik. Tes, aku tidak menyangka utusan abadi pengawas kecil ini memiliki begitu banyak hal baik padanya. Saya tidak tahan untuk menghancurkannya. Kulit Mo Yu sedikit pulih, dan cahaya abu-abu di tubuhnya tidak lagi berfluktuasi. Namun, dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia menatap Han Li dan Gong Sujiu dengan penuh minat. Tidak jauh dari situ, Jiao San juga menatap Han Li dan Mo Yu. Matanya berkedip, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Luo Qinghai, Taois Huyan, dan yang lainnya melihat serangan mendadak Han Li dan memiliki ekspresi yang berbeda. Han Li melirik Mo Yu dan Jiao San di kejauhan dan mengerutkan kening. Kemudian, dia membentuk segel tangan dan hendak mengaktifkan ketiga pedang bambu awan. Pada saat ini, tubuh Gong Sujiu memancarkan cahaya putih di dalam bola cahaya putih. Bang! Kekuatan hukum yang tak tertandingi menyembur keluar seperti gelombang besar, membombardir riak emas.
Riak emas bergetar hebat dan melintas dengan kacau. Kekuatan hukum waktu di dalam terganggu, dan ekspresi Han Li berubah. Dengan bertambahnya pola dao waktu, kekuatan roda kebenaran meningkat pesat. Meskipun jangkauannya terbatas, kekuatan sebenarnya jauh lebih besar daripada domain roh waktu. Itu hampir tak terkalahkan melawan musuh yang kuat. Ini adalah pertama kalinya seseorang terjebak di dalamnya dan masih bisa mengguncangnya. Dewa primordial tidak bisa diremehkan. Meski terkejut, dia tidak panik. Tangannya dengan cepat membentuk segel tangan. Roda kebenaran melaju lagi. Pola waktu Dao di atasnya tiba-tiba melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Gelombang hukum waktu melonjak dan bergabung dengan riak emas. Riak emas segera berhenti bergetar dan mulai tenang. Tapi sebelum riak emas benar-benar tenang, cahaya putih di dalam bola cahaya putih bersinar lagi. Kekuatan hukum yang sangat besar lainnya melonjak dan menyerang riak emas. Riak emas bergetar lagi, dan kali ini lebih keras dari sebelumnya. Melihat ini, Han Li dengan cepat membentuk segel tangan dan mencoba menstabilkan riak emas. Tapi serangan dari bola cahaya putih menjadi semakin ganas. Mereka datang satu demi satu seperti tsunami. Riak emas bergetar berulang kali, dan intensitasnya menjadi semakin keras. Sepertinya itu akan runtuh. Lagi pula dia hanya dewa emas. Sepertinya penguasaan hukum tertingginya masih kurang, gumam Mo Yu, wajahnya sedikit mengernyit. Kemudian, dia melangkah maju, sepertinya ingin mengambil tindakan. Mo Yu, jangan memaksakan dirimu. Biarkan aku yang melakukannya. Tiba-tiba Jiao San berkata. Kemudian, dia terbang keluar. Oh, karena kamu peduli, silakan. Aku akan mendukungmu. Mo Yu memandang punggung Jiao San dan berkata dengan santai. Pada saat ini, Luo Qinghai, yang berdiri paling jauh, tiba-tiba melambaikan tangannya. Cahaya biru menyala, dan prasasti batu biru muncul. Itu setinggi seseorang. Permukaan prasasti itu ditutupi dengan pola urat biru. Itu memancarkan aura misterius. Dia menekankan kedua tangannya pada tablet batu biru. Orang-orang di sampingnya melakukan hal yang sama dan segera menempelkan tangannya pada loh batu itu. Tidak diketahui kapan Nan Kemeng, yang dikirim terbang, kembali ke sisi Luo Qinghai. Wajahnya sepucat selembar kertas, tapi tangannya juga ditekan pada tablet batu biru. Tablet batu biru itu tiba-tiba meledak dengan cahaya kristal biru. Rune yang tak terhitung jumlahnya menari di dalamnya, dan itu melilit orang-orang. Itu berubah menjadi pelangi biru dan melesat ke kejauhan. Kecepatannya luar biasa cepat. Dalam sekejap, itu menghilang ke cakrawala. Dewa emas berambut putih dari Jalan Naga Obor melihat ini dan ekspresinya berubah. Kemudian, dia membuka mulutnya dan meludahkan beberapa bola cahaya berdarah, yang melilit tubuhnya. Dewa emas berambut putih berubah menjadi cahaya darah yang menyilaukan dan melesat ke kejauhan, lalu menghilang. Ketika Taois Huyan dan Yun Ni melihat ini, mereka juga ingin mundur. Namun, memandang Han Li dan ragu-ragu. Daois Huyan, kamu harus pergi dulu. Aku berutang budi pada Dewa Tikus, jadi aku akan baik-baik saja. Jika kamu tetap di sini, kamu mungkin dalam bahaya. Saat ini, suara Han Li terdengar di telinga mereka. Ketika Taois Huyan dan Yun Ni mendengar ini, tubuh mereka bergetar dan saling memandang. Kalian semua, mengapa kamu begitu takut untuk melarikan diri? Aku orang yang baik. Saat ini, Mo Yu berjalan ke arah dua orang di kejauhan dan berteriak. Akan lebih baik jika dia tidak berbicara. Begitu dia melakukannya, Taois Huyan dan Yun Ni berubah menjadi dua garis cahaya dan melesat ke kejauhan, menghilang dalam sekejap mata. Aduh, kamu benar-benar mengukur hati seorang pria dengan ukuranmu yang kejam. Mo Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tidak mengejarnya dan menoleh untuk melihat Han Li. Saat ini, ada kekaburan di dekat Han Li. Jiao San muncul dan melambaikan tangannya. Dua cahaya kuning ditembakkan dari tangannya.
Itu adalah dua jarum kuning tanah yang memancarkan hukum bumi yang kuat. Mereka berubah menjadi dua bayangan tipis dan melesat ke arah Gong Sujiu. Namun, ketika jarum kuning tanah memasuki area riak emas, mereka segera berhenti. Taois Li, Jiao San mengerutkan kening dan menatap Han Li. Han Li tersenyum pahit. Ketika dia belum menguasai hukum waktu, area riak emas roda kebenaran tidak terlalu kuat. Saat itu, dia hampir tidak bisa mengendalikannya sehingga tidak menyebabkan orang di sisinya memperlambat waktu. Namun, sejak dia berkultivasi ke alam abadi emas, hukum waktunya telah meningkat pesat dan dia bisa mengendalikan medan roh waktu sesuka hati. Meskipun kekuatan roda kebenaran telah meningkat pesat, itu tidak lagi berada di bawah kendalinya. Ketika Jiao San melihat ekspresi Han Li, dia sepertinya memahami efek dari kemampuan ilahi Han Li. Kerutannya semakin dalam. Jika itu masalahnya, dia tidak bisa membantu Han Li sama sekali. Ketika Han Li melihat ini, dia menarik napas dalam-dalam. Cahaya keemasan melintas di sekelilingnya dan dia membuka domain roh waktu untuk membantu menstabilkan area riak emas. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, sepertinya tidak banyak berpengaruh. Riak emas menjadi semakin tipis. Pada tingkat ini, itu tidak akan bertahan lama. Akibatnya, pembatasan roda kebenaran pada Sue Ying sangat berkurang. Lapisan cahaya seputih salju muncul di tubuh wanita itu. Kekuatan hukum melonjak dan dengan ganas menyerang riak emas. Han Li menoleh dan mengerutkan kening. Dia membuat segel tangan dan menunjuk. Area riak emas melintas dan tiba-tiba menyusut hingga radius 1000 kaki. Sue Ying dibebaskan. Sue Ying mendapatkan kembali kebebasannya dan terkejut serta bahagia. Dia menatap Han Li dan Jiao San dengan ketakutan. Dia tidak lagi peduli dengan Gong Sujiu. Tubuhnya bersinar dengan cahaya putih dan dia segera melesat ke kejauhan. Kamu ingin pergi? Ekspresi Jiao San menjadi dingin. Dia membuat segel tangan dan menunjuk. Kedua jarum kuning tanah itu juga mendapatkan kembali kebebasannya. Mereka berubah menjadi dua sinar kuning dan menembak ke arah Sue Ying. Kedua jarum kuning tanah itu sangat cepat. Kecepatan Sue Ying juga dibatasi oleh domain waktu milik Han Li. Dalam sekejap mata, mereka menyusul wanita itu. Kedua jarum panjang itu bersinar dengan cahaya kuning dan rune kuning yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, membentuk dua jaring kuning besar dan menutupi tubuh Sue Ying. Rune kuning yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dua jaring dan memancarkan gelombang kekuatan hukum yang kuat. Setelah menutupi tubuh Sue Ying, mereka dengan cepat melilitnya. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi bola kuning. Jiao San mengungkapkan ekspresi puas. Dia melirik Han Li dan cahaya aneh melintas di matanya. Dalam hal kekuatan, meskipun Sue Ying tidak sekuat dia, tapi tidak jauh. Namun, di domain waktu ini, dia telah ditangkap dalam satu gerakan. Namun, pada saat itu, bola kuning tersebut membengkak dan menjadi 3 kali lebih besar. Jaring besar di atasnya juga terentang kencang, memperlihatkan banyak lubang kecil. Sinar cahaya putih yang menyilaukan keluar dari celah ini dan terbang ke segala arah. Setelah cahaya putih ditembakkan, ia langsung berkumpul di satu tempat dan membentuk sosok Sue Ying. Namun, pada saat itu, wajahnya sedikit pucat. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya kembali bersinar dengan cahaya putih dan dia berubah menjadi pelangi putih yang terbang ke kejauhan. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dia akan terbang keluar dari domain waktu milik Han Li. Ekspresi Jiao San menjadi gelap dan dia dengan dingin mendengus. Tubuhnya bersinar dengan cahaya merah gelap dan tiba-tiba menyebar ke sekitarnya. Dalam sekejap, itu membentuk bidang roh merah gelap. Itu menyebar sejauh hingga 30 mil dan menyelimuti pelangi putih. Cahaya merah gelap yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Mereka seperti sarang laba-laba yang tak terhitung jumlahnya yang membungkus pelangi putih yang telah diubah oleh Sue Ying.
Kecepatan pelangi putih segera menurun dan cahaya dengan cepat menghilang. Di dalam pelangi, ekspresi Sue Ying sangat jelek. Namun, pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Domain roh merah tua Jiao San dan bidang roh emas Han Li tumpang tindih. Kedua domain bersinar dengan cahaya. Kedua domain mulai berdengung dan bergetar. Bukan hanya domain. Riak emas di sekitar tubuh Han Li juga bersinar dengan cahaya keemasan dan menjadi beberapa kali lebih terang. Itu segera menjadi stabil dan sekali lagi memenjarakan Gong Sujiu dengan kuat. Medan roh waktu dan medan roh merah gelap di sekitar Sue Ying menjadi beberapa kali lebih terang, memenjarakannya dan dia tidak bisa bergerak. Han Li dan Jiao San mengungkapkan ekspresi terkejut dan saling memandang. Ini adalah, Mo Yu melihat ini dari jauh dan jejak keterkejutan melintas di wajahnya. Meskipun Han Li dan Jiao San penuh dengan keraguan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka berdua adalah orang yang cerdas. Mereka segera mengesampingkan keraguannya dan menghadapi musuh di depannya terlebih dahulu. Tangan Jiao San membentuk segel dan bola kuning itu pecah. Itu sekali lagi berubah menjadi dua jarum kuning panjang yang panjangnya beberapa kaki. Kedua jarum itu bersinar dengan cahaya kuning dan menghilang dalam keburaman. Pada saat berikutnya, mereka muncul di samping Sue Ying dan memutar tubuhnya. Dua cahaya pedang kuning menyala, tubuh Sue Ying terpotong menjadi beberapa bagian. Darahnya berceceran di mana-mana. Han Li tidak memperhatikan situasi Jiao San. Dia menatap Gong Sujiu. Setelah diselimuti oleh domain merah tua Jiao San, cahaya merah gelap muncul di sekitar tubuh Gong Sujiu. Bola cahaya putih juga menjadi jauh lebih redup. Mata Han Li dipenuhi dengan sukacita. Dia berteriak dengan suara rendah dan tubuhnya tiba-tiba melepaskan cahaya ungu emas yang menyilaukan. Pada saat yang sama, banyak cahaya berwarna berbeda keluar dari tubuhnya, berkembang dengan angin dan berubah menjadi hantu naga sejati, Phoenix surgawi, kera raksasa, roh guntur, dan roh sejati lainnya. Hantu-hantu ini mengelilingi tubuhnya dan kemudian bergabung ke dalam tubuhnya. Suara seperti petasan datang dari tubuh Han Li. Dia dengan cepat menjadi lebih besar dan sisik ungu emas muncul di permukaan tubuhnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi raksasa ungu emas setinggi 100 kaki. Otot-otot di bahu dan di bawah tulang rusuknya bergerak. Dengan kilatan cahaya ungu emas, 2 kepala ganas dan 4 lengan tebal ungu emas tumbuh.